Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah, ini saya ingin menyampaikan cerita atau kisah. Waktu saya mondok dulu, ada kiai saya yang bercerita tentang kesuksesan seorang sul sepatu ya, memiliki 3 anak. 3 anak ini menjadi sukses semua ya, jadi pernah diceritakan oleh kiai saya, ada kisah nyata katanya bahwa menemui ada seorang kakek-kakek yang anaknya itu 3-3-nya itu jadi orang sukses semuanya. Ternyata orang tuanya itu hanya seorang seorang yang bekerja jadi sul sepatu itu ya, dandani sepatu, dandani sandal kayak gitu. Tapi mengapa bisa melahirkan anak-anak yang hebat semua? Anaknya yang hafid Quran, anaknya jadi seorang yang istilahnya pengusaha sukses, anaknya menjadi seorang ulama. Nah, itu apa? Bagaimana amalan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak tadi sehingga 3 anaknya itu sukses semua? Sahabatku yang dimuliakan Allah, saya doakan agar kalian semua sukses selalu dan dikaruniai anak-anak yang soleh. Sebelum kita lanjutkan, bantu subscribe channel ini agar memotivasi saya, dan 1 subscribe Anda sangat berarti untuk saya. Terima kasih sahabatku, saya lanjutkan. Ternyata bapak-bapak tadi itu selama dia bekerja, yang dia lakukan itu apa? Beliau orang yang solih dan setiap saat selalu tidak pernah berhenti dari berzikir kepada Allah. Jadi amalannya itu adalah zikrullah. Amalan zikrullah ini adalah amalan yang memiliki dampak positif luar biasa. Dan ternyata istri dari bapak tukang sul sepatu tadi itu juga orang yang solihah. Lisannya selalu berzikir. 2 orang ini sepasang suami istri berkomitmen hidup secukupnya, hidup semampunya, yang penting harmonis, saling menyayangi, punya cita-cita agar 3 anaknya sukses semuanya. Jadi orang mulia semuanya, mengangkat derajat orang tuanya. Sahabatku semua yang dimuliakan Allah. Jadi lisan ini selalu basah dengan zikir. Jadi dia itu selalu umi-umi. Dia menyikapi bahwa saya kerja sul sepatu ini hanya hal kecil. Pada intinya kerja saya itu adalah berzikir kepada Allah. Jadi mindsetnya sudah dirubah itu. Dia menyadari kemampuannya saat ini, skill yang dia miliki hanya sul sepatu, nyervis sepatu agar ketika sepatu rusak didandani kayak gitu sahabatku ya. Tapi dia sadar kalau rezeki itu dari Allah, apapun bisnisnya, apapun usahanya, kalau itu diberkahi Allah, itu jadi sukses besar gitu. Saya pernah menceritakan di video saya yang lain, ada seorang pedagang bubur kacang hijau jadi kaya raya, sukses luar biasa karena memperbanyak sholawat. Ini mengandalkan sholawat kepada Rasulullah. Sedangkan bapak ini adalah memperbanyak zikir. Zikir yang paling dicintai bapak tadi itu apa? Yang pertama, la ilaha illallah. Ini la ilaha illallah itu adalah kalimah thayyibah. La ilaha illallah ini adalah pusatnya, jantungnya semua zikir itu adalah mengesahkan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah afdhalul zikri. Artinya apa sahabatku? Afdhalul zikri itu adalah paling afdolnya zikir. Zikir yang paling utama, induknya semua zikir itu adalah afdhalul zikri. Dan apa itu? La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah. Dia paling menyukai la ilaha illallah itu. Jadi ketika berangkat kerja itu la ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah. Dan konon bapak ini wafatnya juga mampu mengucapkan la ilaha illallah, temanku ya. Kesuksesan orang yang paling sukses, orang yang paling sukses, sebenar-benarnya sukses adalah tatkala seorang hamba nazak menjelang wafatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lantang, jelas. Jadi la ilaha illallah ini adalah amalan yang paling diperbanyak dalam mengarungi kehidupan ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nilainya itu mahal sekali. Nilainya la ilaha illallah itu mahal sekali. Surga itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau kita beli sepetak tanah aja ya, tanah di pinggir jalan raya, sudah miliar itu sahabatku. Harganya miliar. Itu kalau kita ingin sepetak tanah di dunia di sebelah jalan raya besar. Lah kita ingin surga sahabatku, yang petak tanahnya itu luas dan harganya per meter dari surga ini mahal sekali. Itu loh bisa tembus dengan la ilaha illallah. Tapi orang kadangkala sedikit sekali mengucapkan zikir la ilaha illallah. Rugi kalau kita waktunya tidak memperbanyak la ilaha illallah, itu rugi. Sahabatku yang dimuliakan Allah, perbanyak zikir la ilaha illallah dalam hati. Ini menjadi khas. Paling zikir terbanyak yang ada dalam hati kita itu la ilaha illallah. La ilaha illallah yang menyebabkan kita itu ditolong Allah. Mungkin yang banyak hutang, banyak masalah, banyak kendala dalam hidupnya, banyak rintangan dalam hidupnya, bisa jadi adalah karena kurang mengucapkan la ilaha illallah. Bisa jadi adalah karena terlalu sedikit dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka benar-benar la ilaha illallah itu diamalkan. Yang kedua, amalan yang paling banyak dilakukan Bapak Sol Sepatu tadi itu adalah memperbanyak sholawat Nabi. Memperbanyak sholawat Nabi sahabatku. Kenapa? Karena sholawat Nabi itu adalah, seandainya itu adalah merek sholawat itu ketika kita ekspor nggak pernah ada satupun barangnya ditolak. Misalnya gini, ini saya mau setor produk ke luar negeri, mereknya apa? Mereknya sholawat. Wes, kalau merek sholawat terima. Nah, kayak gitu sahabatku. Jadi dia itu memperbanyak sholawat lebih dari 1000 kali tiap hari. Makanya anaknya bisa hafid Quran, anaknya bisa kaya raya, sukses mewah. Sholawat itu betul-betul dia dambakan karena dia merasa ibadah yang enteng banget, tapi nilainya besarnya luar biasa, langsung nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sholawat. Sholawat ghairu mardudin, nggak ditolak sama Allah. Sholawat nggak bakal ditolak. Sebanyak apapun sholawat diterima tanpa pertimbangan apa-apa. Wis pokoknya kalau itu merek sholawat terima, kira-kira kayak gitu. Nah kalau produk kita diterima sama yang istilahnya, kalau produk kita dijamin diterima sama yang membeli, kita untung enggak? Ya pasti untung, berkahnya luar biasa. Maka produk yang pasti diterima sama Allah adalah merek sholawat. Kalau kita sholawat kepada Nabi dengan jenis sholawat apapun, kita niatkan karena Allah, pasti semuanya diterima oleh Allah. Bahkan kita nggak usah niat sekalipun, kita sudah sholawat aja yang diperbanyak, diterima. Walaupun ada sedikit pamer-pamernya, bahkan diterima kalau itu sholawat. Karena sholawat adalah mengagungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah adalah kasihnya Allah. Siapapun yang bersolawat diterima sama Allah. Kakek tadi itu yang Sol Sepatu tadi itu tidak pernah berhenti dari zikir solawat dengan macam-macamnya solawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Solawat nariyah pun beliau baca. Sangat pecinta solawat sahabatku. Maka rugi sekali kita hidup ini tidak memperbanyak solawat kepada Nabi, karena untungnya besar sekali. Keberkahan hidup besar sekali, berefek pada anak turun kita, keluarga kita, keberkahan rezeki kita, kesuksesan kita dunia akhirat.
Yang ketiga, kakek ini yang paling disukai itu adalah membaca Al-Quran, sahabatku. Nah, ini sudah mulai banyak orang yang meninggalkan membaca Al-Quran. Jarang sekali orang itu membaca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat. Mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah dan diberikan untuk umat manusia. Al-Quran disuruh untuk membacanya. Kita lihat ketika bulan Ramadan, amalan sahabat apa? Membaca Al-Quran, sahabatku. Membaca Al-Quran, sahabatku. Bahkan di luar Ramadan pun amalan para sahabat apa? Membaca Al-Quran, sahabatku. Ulama-ulama yang sesuai dengan syariat, apa amalannya? Membaca sholawat, sahabatku. Membaca Al-Quran yang saya bahas sekarang. Jadi maka dari itu, teruslah kita membaca Al-Quran, teruslah kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah mengandung cahaya hikmah yang luar biasa, mengandung nilai kemukjizatan dalam hidup ini. Kalau ingin banyak keajaiban terjadi dalam kehidupan ini, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran mukjizat dan Anda akan mendapatkan mukjizat keajaiban dalam kehidupan ini. Apabila video ini bermanfaat untuk kita semuanya, mohon bantu subscribe teman-teman, dan share video ini ke teman Anda agar menjadi amal jariah untuk kita semuanya. Bahwa memang benar-benar amalan istimewa itu harus kita miliki. Agar apa? Agar kita dalam hidup itu diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa, yang amalan istimewa yang kita lakukan akan mendapatkan keistimewaan atas izin Allah. Jika Anda yang memiliki anak, saya doakan semoga anak-anak Anda menjadi orang-orang mulia semua, sukses semuanya dunia akhiratnya, dimudahkan rezekinya, berkelimpahan, sejahtera hidupnya, diberi keluarga yang harmonis, dan semoga keluarga kita pun semuanya sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Subscribe teman-teman dan share video ini. Semoga kita semuanya sehat walafiat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.